Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya di Batur atau Bantur? Batur. Batur itu kalau untuk kami di Jawa Timur artinya teman. Sama. Oh, di sini Batir. Batir teman. Batir, Batur. Beda sedikit ya antara U sama I. Batir, Batur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Ibu-ibu semangat sekali ndangak sedoyo. Ndangak ngerti kan bahasa? Masa ndak ngerti bahasa Jawa ya? Ndangak tahu ndangak? Ndangak itu mendongakkan. Ini mendongakkan ini. Allahumma ghfir. Menengadahkan. Angeleram Pak, mengangkat kepala gitu aja loh ya. Seharusnya ibu-ibu itu lebih ghadhul basar. Nanti biasanya yang ghadhul basar itu suaminya tampan. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati dengan hati, itu temanya. Wah, luar biasa. Ini jamaahnya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ini doa penting untuk dihafalkan. Nggih napa nggih? Panjenengan semerep keutamaannya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha", barang siapa yang membaca zikir tadi, niku namine sayyidul istighfar. Hina yusbiha, di waktu pagi, ba'da salat subuh. Muqinan biha, ngerti artine. Thumma mata qabla an yumsiya, kemudian orangnya meninggal sakderenge sonten, sebelum sore. Fahuwa min ahlil jannah, maka orangnya pasti menjadi penduduk surga. Masya Allah. Zikire enteng, ganjarane surga. Nah, kados ngeten iki kebiasaan kami di majelis kami di Jawa Timur sana, itu kita tulis damel basa Arab. Langkung di bawahnya ditulisi bahasa, cara baca tulisan Latin. Allahumma, A-L-L-A-H-U-M-M-A. Dados ditulisi damel tulisan Latin. Untuk teman-teman yang tidak bisa membaca pakai huruf Arab. Enten apa mboten? Enten apa kathah? Lah kok tambah remek enten. Tidak apa-apa, karena memang nun sewu nggih. Bahasa Arab kan bukan bahasa kita ya.
Dados enten tiang-tiang niku mulai alit mboten nate latihan ngaji. Dados sampun sepuh niki ilate pun angel. Dipeksa ngoten malah kecekluk mangke. Nah, maka ditulisi pakai Latin. Kemudian di bawahnya lagi ditulis artinya. Nah, di fotokopi ingkang sae, di fotokopi yang bagus. Kemudian bahkan kalau perlu dilaminating. Nggih, semerep laminating nggih. Dilaminating, nanti pakai dana masjid dibagikan ke jamaah secara gratis untuk dikantongi, diapalno, diwaos. Kenapa? Keutamaannya bagus. Barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, yakin dengan makna dan artinya, ngerti artinya, kemudian meninggal sebelum sore pasti jadi penduduk surga. Dan sebaliknya, barang siapa membaca di waktu sore, yakin, ngerti, faham artinya, kemudian meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka orangnya menjadi penghuni surga. Penting napa penting? Angkat tangan ingkang dereng apal. Monggo mboten usai sini-sin. Bismillah. Yang belum hafal Sayyidul Istighfar. 1, 2, 3, 4. Loh mali akeh. Nah, ini insya Allah nanti dibagi gratis. Nggih napa nggih takmire? Pun di ketua takmir, Ustadz Abadi. Ditulis Ustadz Abadiyat. Bil Arabiyah. Kemudian ditulis cara membacanya Latin. Kemudian arti. Ibu-ibu kerso napa mboten? Kerso mboten? Penting mboten Bu? Nah, maka ini seperti itu. Maka kebiasaan kami kalau mengawali pengajian mesti kami baca. Tujuannya apa? Ada 2. Nomor 1, untuk yang belum hafal, apabila sering mendengar, insya Allah suwe lan suwe bakal apal. Untuk yang sudah hafal tapi lupa membaca, ketika dia mendengar insya Allah ingat kemudian dibaca. Lawang namanya kematian itu kan nggak tahu datangnya kapan dia. Enten tiang seger waras pas ceramah moro-moro gludek mati, tapi jangan kalau ceramah. Bingung panjenengan mangke nggih. Pas mirengaken ceramah ngeten iki dikira koncone ngantuk, bluk meninggal. Mboten apa-apa, mboten usah ajrih. Di sini bahasa Jawanya sama kan dengan Malang? Iya sama, enggak apa. Enggak usah takut. Kenapa? Kalau panjenengan meninggal pas majelis taklim semacam ini, itu insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Panjenengan semerep keutamaan tiang ingkang meninggalnya niku husnul khotimah. Itu insya Allah tanpa hisab Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Niki nggih penting. Setiap kita awali ngaji pun supe nyuwun marang Gusti Allah supaya ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Nopo Pak ilmu manfaat niku? Dimirengaken penak, difahami nggih saged, ingkang paling penting diamalkan ringan. Oh, ini penting. Percuma ilmu akeh, kitab akeh, ratau amal. Itu nanti malah menjadi apa? Yang akan nuntut dia kelak di hari kiamat. Ilmu akeh lah kok gak mbok amal nih. Sampean ngerti sholat duha keutamaannya apik, sampean kok gak sholat duha. Nah, maka yang seperti ini kita minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kalau setelah sholat subuh kan begitu. Wa rizqan tayyiban.
wa amalan mutaqabbalan. Niku Pak, mboten angsal diwolak-walik. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh dibalik? Niki mboten karepe ngoten saklek-saklekan nggih mboten. Tapi karena urutannya itu urutan yang sudah tepat. Nomor 1. Orang itu sebelum mengawali apapun harus memiliki ilmu. Maka diawali setiap selesai sholat subuh kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu dulu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Kedah nggadahi ilmu sakderenge panjenengan berbicara dan beramal. Kuwatire amale kadung akeh, ilmune keliru. Niki lek tirose tiyang Malang Mustafa. Muspro niku napa Bu? Sia-sia wis kadung amale akeh, ternyata ilmune keliru. Maka nomor 1 minta sama Allah ilman nafi'an. Nah, sak mantune panjenengan gadahi ilmu, insya Allah panjenengan ngertos mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Baru minta warizqan thayyiban. Sebelum panjenengan minta rezeki yang thayyiban, panjenengan ngerti rumiyin ilmune endi sing thayyib, mana yang bukan thayyib. Mana yang halal, mana yang haram. Baru kalau rezeki panjenengan halal, didamel ibadah enteng. Mangke insya Allah ibadah panjenengan kalian Gusti Allah diterima. Maka yang terakhir, wa amalan mutaqabbala. Ilmu, rezeki yang halal, amal yang oleh Allah diterima. Maka dibaca terus. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillah. Terus terang saya senang bisa ketemu panjenengan di sini. Kula lan panjenengan sedaya niki dereng nate tepang ya. Ndak pernah kenal, ndak pernah tahu, bahkan sampai di tempat ini pertama kali. Dan mudah-mudahan orang Arab itu mengatakan bidayat al-khair. Ini pembukaan yang baik. Mari ngono ketemu maneh, datang lagi ya. Panjenengan tahu caranya biar saya gampang datang ke sini. Tahu caranya? Bagaimana? Cocok. Carikan saya istri di sini. Insya Allah lah gelek rene. Tapi jangan istri saya ikut. Waduh. Inilah repotnya pengajian ngajak istri yang ini ki. Guyoni ibu-ibu mali wedi. Nah, sudah, saya bersyukur kepada Allah kita sebelumnya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu. Bahkan mungkin ada di antara panjenengan dan banyak. Iki sopo sih? Wong di. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu Allah kumpulkan kita di majelis seperti ini untuk satu niat, mencari ilmu. Subhanallah. Panjenengan tahu apa keutamaan orang mencari ilmu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, maka Allah jadikan dia orang yang ngerti ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, arti kebalikannya, tiang niku oleh Allah apabila tidak diberi ilmu, itu caranya Allah tidak kepingin dia jadi orang baik. Orang yang diinginkan kebaikan bukan diberi harta, tidak mesti. Tidak pasti dijadikan tampan cantik jelita. Tidak harus diberi jabatan. Tapi ketika Allah berikan ilmu kepada panjenengan, itu artinya
Allah kepingin panjenengan semuanya masuk surga. Allahumma amin. Nah maka dari itu, orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, itu minimal 1 di antara 3. Nomor 1, an yakuna aliman. Nomor setunggal, dados tiang alim. Dados priyantun ingkang alim. Jadi seorang alim yang berilmu. Kalau tidak mampu, niki pun telat Ustadz. Ini sudah terlanjur tua. Raiso ngaji angel-angel ngene jelimet malah ngeluh. Maka yang kedua, au muta'alliman. Panjenengan didadosaken tiyang ingkang hobi dugi ten majelis taklim. Seneng duduk di majelis taklim. Karena apa? Panjenengan dugi ten ngriki Pak, Bu. Ini bukan cuma cari ilmu. Panjenengan tahu salah satu yang paling penting dari majelis ini, barokah. Napa Pak? Barokah. Sampai banyak cerita guru-guru kami, itu Masya Allah, yang ada di orang-orang Arab sana, itu ketika masuk suatu masjid, niki tiang alim Pak. Lek basa Jawa niku pun kiai khos. Sayang Muhammadiyah mboten enggak ada kiai. Niki pun kiai khos niki. Niku melebet masjid pas wancine salat maghrib, sak mantune salat maghrib enten majelis taklim. Lah niku sing ngisi orang yang tidak lebih pandai dibanding dia. Niku lenggah Pak duduk di situ. Kenapa? Kalau ilmu yang disampaikan, luwe ngerti, luwe pinter, luwe apal, luwe ngelontok. Tapi yang dicari apa? Keberkahan. Nah sekarang saya jelaskan ke panjenengan Pak Bu Stoyo. Apa sih maksudnya keberkahan yang kita cari di majelis taklim itu? Salah satu maknanya, ketika panjenengan datang bawa masalah, insya Allah pulang, Allah beri jalan keluar dari masalahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Panjenengan datang dalam keadaan sumpek, insya Allah panjenengan pulang, Allah lapangkan hatinya. Allahumma amin. Panjenengan datang dalam keadaan sakit, sing wahang-wahing itu. Zaman dulu Pak, tiang wahing niku kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Dijawab napa? Yarhamukallah. Dijawab malih yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sekarang ada orang wahing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Corona. Langsung nyimpang-nyimpang itu moro-moro nyingkir hilang mulai. Nah ini, maka kalau panjenengan datang dalam keadaan sakit, insya Allah dengan keberkahan majelis taklim penyakit panjenengan insya Allah sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Nah maka itu salah satu yang kita cari di majelis taklim. Niki sanes namung cari ilmu. Kalau cari ilmu Pak, saya yakin nanti apa yang saya ceramahkan ada di antara panjenengan yang mungkin malah gak kerungu blas. Biasanya senden tembok. Masya Allah, kata ingkang senden ya. Tidak apa-apa, santai mawon. Dan saya termasuk salah satu di antara banyak ustadz, niku lek enten sing ngantuk itu ndak pernah saya guyoni, tak jarno ae. Turu rapopo. Ngorok banter niku lho alah mboten napa-napa, los. Nggih. Mboten usah rewel, los. Ngorok-ngorok bismillah. Kenapa? Kalau dia ndak niat cari ilmu, Pak, karuan turun di omah penak. Nggih napa nggih? Tapi karena dia punya niat mencari ilmu, masih yo ngantuk tetap datang. Itu kita hormati. Kademen barang nek jopo jaketan kaduen ngeten nggih mboten napa-napa nggih ya. Sing penting niat cari ilmu. Masya Allah. Nah ini kita bersyukur Pak. Jadilah orang alim. Kalau tidak bisa muta'allim. Muta'allim itu orang yang gemar duduk di majelis taklim. Nomor 3, kalau tetap tidak bisa, dados tiang alim boten saged. Tidak boleh, saya tidak boleh pakai bahasa Jawa kakean. Masuk madani.
Ini kita live di televisi nasional, Madani TV. Nah maka setelah live-nya keluar, bahasa Jawa dikurangi. Setelannya dirubah. Nah, saat ini Indonesia tok pokok isine. Ngerti gak ngerti, bahasa karepmu ben. Sudah. Yang ketiga, jadi alim tidak bisa, duduk di majelis ta'lim tidak bisa, maka minimal au muhibba. Napa muhibba niku? Minimal panjenengan cinta kepada ulama atau cinta kepada para penuntut ilmu. Zaman saya di pondok dulu, tahun 96. Jadi umur saya sekarang kira-kira 23 tahun lah. Gak percaya. Zaman 96, itu pondok kami zaman dulu di Malang, itu bukan dibilang pondok, dibilang panti. Dibilang apa? Panti. Jadi kalau kita keluar itu tidak dipanggil santri. Yatim piatu, arek panti, sini. Nanti dipanggil sama ibu-ibu tetangga pondok itu. Nanti kalau pulang, mampir ya. Nanti kita pulang mampir, dikasih nasi 1 rantang. Itu bahagia luar biasa itu. Dan subhanallah, di zaman itu banyak tetangga-tetangga yang memperhatikan kami para penuntut ilmu, panjenengan harus bisa. Apabila ada dilihat di sini seorang santri kuliah, mondok keluar daerah, lah niku nggih cobi ditingali griyone. Kalau panjenengan lihat keluarganya kurang mampu, bismillah, ayo urunan disangoni. Betul apa betul? Nah, karena apa? Minimal kalau tidak menjadi alim, tidak menjadi muta'alim, maka panjenengan menjadi orang yang mencintai penuntut ilmu. Insya Allah panjenengan angsal barokai. Amin ya.